عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز وجل: قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين، عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu dari jauh yang insyaallah akan memberikan nasihat kepada kita, dan beliau Allah taala itu Al-Ustaz Abdullah Luqman Ba'adi rahimahullah ta'ala, yang sudah banyak kita ketahui bersama, dan beliau pengasuh Pondok Salafi di Jember. Nah, menyambung dari seperti yang tadi saya sampaikan, hendaknya kita selalu tafaqquh fi din. Nah, kita harus selalu banyak mengambil faedah dan mengambil ilmu. Nah, khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena apa yang dikatakan oleh seorang sunni salafi, fa insyaallah tidak lepas dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, karena ini adalah ilmu yang sahih. Ilmu sahih yaitu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Nah, oleh karenanya kita hendaklah bersungguh-sungguh di dalam para ilmu menuntut ilmu agama. Dari siapapun, kalau dia seorang sunni salafi, maka ambillah ilmu. Nah, syukur-syukur kalau mau mendatangi majelis ilmu tersebut, karena hadis menerangkan tentang orang yang hadir dalam halaqatul ilm, di mana disebutkan bahwasanya para malaikat turun ikut hadir dan mengajarkan sayapnya dan ridha dengan apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu agama. Bahwasanya orang yang datang ke majelis ilmu, di sana terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita datang ke masjid, kita sambil sholat, sambil mendengarkan kajian, mendengarkan ta'lim, berapa kebaikan yang kita peroleh. Orang yang keluar dari rumahnya kemudian menyempurnakan wudunya, la yuridu illa shalah, tidak menginginkan kecuali salat, maka satu kebaikan diberikan oleh Allah, satu langkah kakinya dihapuskan kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita datang ke masjid menjalankan salat berjamaah, berapa pahala yang kita dapatkan. Sampai kita duduk mendengarkan ilmu, berapa pahala, berapa kebaikan yang kita peroleh kalau kita duduk di majelis ilmu. Kita didoakan oleh para malaikat. Kalau kita duduk antara satu salat dengan salat yang lainnya, didoakan oleh para malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Na'am, ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya, ampunilah dosa-dosanya. Berapa kebaikan yang kita peroleh kalau kita mau datang ke majelis ilmu, daripada kita sekedar lewat kaset, lewat yang perantara-perantara. Memang perantara ada faedahnya, tapi kita hilang sekian pahala yang akan kita peroleh, sekian kebaikan. Nah, oleh karena kalau seandainya ada kajian-kajian
yang dikaji dalam suatu majlis yang disampaikan oleh asatidzah Ahlus Sunnah, maka haruslah kita ini berbondong-bondong untuk datang ke masjid, untuk datang ke masjid. Naam. Dan kalau kita sholat dalam satu masjid, di mana masjid tersebut masjid Ahlus Sunnah, maka ini juga akan menunjukkan keutamaan Ahlus Sunnah dan menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah itu sangat banyak. Naam. Baik, yang tadi ini memperpanjang, mudah-mudahan nanti apa yang dikatakan oleh Ustaz Abdullah Luqman Abdi Hafizahullah Ta'ala dapat menjadikan faedah khususnya bagi kita pribadi dan bagi ikhwan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ziarah yang dilakukan oleh ziarah al-marhumah dan dijadikannya sebagai amalan kebaikan di dunia wal akhirah. Baik, ila huna falyatafadhal Ustaz Luqman Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita berjumpa kembali di masjid ini, duduk sejenak untuk menjalankan beberapa ketentuan syariat yang Allah berlakukan, Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Di antara ketentuan itu adalah yang tadi dibahas di khutbatul Jumu'ah yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Dan kita bagian daripada al-mukhatabun yang diajak bicara dan diperintah dalam hadis tersebut. Sebenarnya banyak hal yang perlu disampaikan dan terus dikaji, pelajari. Bahkan dari sekian perkara dan sekian hal tersebut, banyak perkara yang ternyata harus berulang-ulang dan berkesinambungan di dalam menyampaikan dan mengingatkan. Dan memang yang seperti itu adalah bagian daripada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang ayat dengan makna yang serupa diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diulang dalam beberapa kesempatan dengan lafaz yang mirip. Hal itu semua menunjukkan bahwa bukan berarti setiap majelis itu harus ada hal baru, ada ilmu baru. Tapi tak jarang majelis ilmu termasuk yang diadakan oleh para ulama itu adalah majelis murajaah, karena ilmu itu adalah untuk diamalkan, ilmu itu untuk dipahami kemudian dipraktekkan. Sehingga beberapa riwayat menyebutkan seorang alim mempelajari sebuah ilmu tertentu, sebuah kitab tertentu lebih dari sekali atau dua kali, dan mereka menyatakan bahwa setiap kali mereka mengulangi
pelajaran atau ilmu tersebut mendapatkan beberapa perkara yang belum didapatkan pada majelis yang sebelumnya. Wa bi'idina azanallahu wa iyyakum. Dalam kesempatan siang hari ini mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Hanya ada beberapa ayat Al-Quran yang pantas dan harus saya bacakan karena di sana terkandung nasihat yang besar untuk saya pribadi. Kemudian untuk ikhwan fillah. Ayat tersebut adalah di antaranya apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahf. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tud'i man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ayat ini sebenarnya khitabnya pada awalnya adalah untuk Rasul. Wasbir anta ya Muhammad. Kemudian khitab ini pun berlaku untuk umatnya. Allah dalam ayat ini mengingatkan Rasulnya, Imamus Sabirin, imamnya orang-orang yang sabar. Kalau ada orang sabar maka Rasulullah adalah imamnya orang-orang yang sabar. Tapi dalam ayat ini diingatkan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu beribadah. Yad'una rabbahum du'aan mas'alatan atau du'a ibadah. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama, berkawan, berkumpul, berjalan, bermajlis dengan orang-orang yang selalu beribadah, selalu berdoa, berzikir, memohon. Ibadah dengan segala bentuknya, zahir maupun batin. Ibadah dengan segala bentuknya, baik ibadah yang dilakukan oleh lisan ataupun ibadah yang dilakukan oleh badan kita. Sabarkan dirimu bersama dengan mereka yang selalu beribadah bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan di waktu petang secara terus menerus. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan sekali-kali engkau memalingkan pandangan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayat dunya. Kenapa memalingkan? Kenapa menengok ke tempat lain, ke arah lain, ke masjid lain, kepada orang-orang yang lain? Karena engkau berambisi atau mengejar, menginginkan dunia dan perhiasannya ini. Jangan kemudian dikarenakan satu perkara duniawi, baik itu harta ataupun yang lainnya, kedudukan dan posisi, kesenangan dan kesenangan, kemudian membuat engkau untuk tidak lagi memperhatikan, tidak lagi mau sabar duduk mendengarkan keluhan-keluhan pahit pitirnya beribadah dan berdakwah, beramal dan berzikir, menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu dengan segala resikonya. Jangan. Sabarkan dirimu bersama mereka. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang atau pihak-pihak
yang telah kami lalaikan hati mereka dari mengingat Allah, dari mengingat kami. Jangan kemudian kau mengikuti kemauan mereka, kemauan pihak-pihak yang telah kami lalaikan dari ilmu, kami lalaikan dari berzikir, kami lalaikan dari ibadah. Dan mereka-mereka yang cenderung mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu pribadinya, hawa nafsu kelompoknya, hawa nafsu pengikutnya. Jangan. Ini teguran buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu bahwa Rasul itu sudah sabar bersama sahabat, membimbing. Ada yang salah dibenarkan, ada yang keliru diluruskan oleh Rasul. Terus bersama mereka, mendakwahi mereka bersama orang-orang lemah. Diingatkan Rasul. Tentunya peringatan ini berlaku bagi kita semuanya, untuk sabar dan menyabarkan diri, duduk bersampingan, berjalan, berteman, bermajlis dengan orang-orang yang selalu beribadah, ibadah dengan segala bentuknya, termasuk talabul ilmi. Menyabarkan diri, mendengarkan ilmu, duduk bersama orang-orang yang menuntut ilmu, dan seterusnya. Masih banyak syarah tentang ayat ini, tapi waktu tidak memungkinkan untuk saya berbicara lebih panjang lagi. Ayat yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah apa yang Allah nyatakan di dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Dan telah kami jadikan di antara mereka dari bagian atau sebagian dari mereka para imam-imam yang juga bi amrina, yang mereka itu mampu untuk memberikan petunjuk, bimbingan, ilmu, irsyad, tentunya dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Sabar di dalam mencari dan menuntut ilmu, mencatatnya, menjaganya. Sabar di dalam berupaya untuk mengamalkan ilmu, karena rintangan dan tantangannya sangat besar. Sabar di dalam berupaya untuk menyampaikan ilmu tersebut dengan segala konsekuensi dan tantangan yang harus dia terima. Kadang-kadang konsekuensinya dia tersita waktunya dari keluarga, tersita waktunya untuk bersenang-senang dengan keluarga dan anak. Kadang-kadang tersita dari perkara duniawi yang ada pada dia, dari hartanya, usaha dia. Kadang-kadang terpaksa harus kehilangan relasi di dalam urusan duniawi ini sebagai konsekuensi daripada ilmu, konsekuensi daripada beramal dengan ilmu, dan konsekuensi daripada menyampaikan ilmu dengan segala media dan perantaranya. Ketika sabar, maka Allah jadikan mereka para imam-imam. Allah jadikan mereka orang-orang yang dijadikan panutan, didengar suaranya, didengar tegurannya, dipandang. Allah yang menentukan itu. Kapan terjadi? Kapan itu bisa diraih? Yang ketika lamma sabar, ketika dia sabar, atau ketika mereka itu sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu punya sikap yang kedua setelah sabar, yaitu al-yakin, yakin.
bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Dia yakin atas kebenaran Allah, dia yakin atas kebenaran tauhid, dia yakin atas kebenaran janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap seluruh perkara yang harus dia yakini dan dia imani kebenarannya. Waliddin na'adzani Allah yakum. Kemudian yang ketiga dari 3 ayat yang ingin saya sampaikan dalam majelis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbiru. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya itu sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Yang sebelah sini ujian terhadap yang sebelah sana, yang di depan sana ujian terhadap yang di belakang, yang tua ujian terhadap yang muda, dan yang muda ujian terhadap yang tua. Seseorang merupakan ujian terhadap tetangganya yang sebelah, yang sebelahnya merupakan ujian bagi dia. Seorang ustaz, seorang alim, ujian bagi para mad'u. Seorang alim ujian bagi umat ini, dan umat itu ujian bagi para ulama. Waliul amr itu ujian bagi rakyat, rakyat pun merupakan ujian bagi waliul amr. Dan seterusnya wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Ketika di majelis seperti ini ada seorang yang merupakan ujian terhadap yang lainnya, dan seterusnya, semuanya itu adalah ujian dari Allah. Atau diru, apakah kalian mau sabar? Yang dimaksud dengan atau diru di sini adalah apakah kalian mau sabar untuk konsisten dan terus continue menjalankan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah perintah. Ketika berhubungan dengan tetangga, di situ ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jalani terkait dengan tetangga. Sabarkah kita menjalankan ketentuan itu? Ketika kita berumah tangga, di situ ada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan urusan rumah tangga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, seorang ayah terhadap anak, dan anak-anak terhadap ayah. Maukah sabar masing-masingnya? Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari ini saya banyak merenungkan tentang ayat-ayat ini, dan saya ingin menyampaikannya ketika saya diminta untuk memberikan nasihat. Tidak ada yang ingin saya sampaikan kecuali 3 ayat. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Tentunya akan berbeda tingkat pemahaman terhadap ayat ini antara saya dengan keterbatasan ilmu yang ada dengan tingkat pemahaman seorang alim yang telah secara ilmu mendahului dan lebih secara pengalaman, secara umur, cobaan-cobaan yang dihadapinya. Ketika mendengar ayat wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, beda. Ketika seorang alim memahami ini, ketika seorang alim mendengar ayat ini, pandangan dia ke depan jauh. Dia ingat banyak hal. Sekian pengalaman telah dia miliki, sekian cobaan telah dia lalui. Ketika mendengar ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, beda antara kita dengan mereka. Itulah yang kemudian Allah nyatakan
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Berbeda. Ada di antara kita yang untuk memahami maknanya saja kita harus terjemahkan. Ada yang sudah paham terjemahannya, tetapi dia punya pengalaman, dia punya batasan ilmu masih minim, maka sebatas itu dia memahami. Ada yang sudah mempelajari tafsirnya, tetapi dia sedikit pengalaman, maka akan berbeda tingkat memahami ayat tersebut. Bagaimana rezeki bisa datang kepada seseorang? Butuh waktu. Butuh waktu, butuh pengalaman. Dulu ayat-ayat seperti ini, saya dan beberapa asatidzah yang lainnya mendengar dari para masyayikh di muhadharah yang lalu. Mendengar, paham maknanya secara terjemahan letter word-nya. Tapi subhanallah berbeda. Ketika kita mulai masuk, memulai beramal, memulai berdakwah, memulai menyampaikan ilmu dengan terus rintangan demi rintangan yang tentunya tidak bisa dibandingkan dengan rintangan dan cobaan yang telah dialami oleh para imam. Berbeda ketika mendengar ayat ini tadi. Terus begitu. Maka penting bagi kita untuk kita ini sadar. Saya sering mendengar, sering disampaikan kepada saya, ada sebagian ikhwan kalau dibuka pelajaran misalkan kita bertauhid, dia menyatakan, Fulan kok nggak ikut kamu? Saya pernah belajar dulu sama Ustaz Fulan. Subhanallah. Sudah pernah belajar sama Ustaz Fulan dulu. Kita bertauhid. Sehingga dia merasa tidak perlu, merasa tidak butuh dan merasa cukup dengan apa yang telah dia miliki untuk kemudian hadir di halaqah kedua. Padahal di halaqah kedua itu ada sekian faedah. Dia tidak sabar, tidak bisa untuk melatih dirinya sabar untuk hadir di majelis tersebut. Tidak mampu untuk atau tidak bisa bersabar untuk menekan hawa nafsunya. Kadang-kadang muncul perasaan malu, saya tidak pernah belajar, maka sama yang baru tahu. Ini contoh sabar dari satu sisi saja. Dari sekian sisi tentang as-sabr. Ikhwanifiddin azza wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang shalih. Itu yang bisa saya sampaikan pada majelis ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita dengarkan bersama ini dinilai oleh Allah pertama sebagai ibadah dan menjadi sebab diampuninya serta digantinya oleh Allah segala kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan sedikit yang kita dengarkan ini menjadi sebab taufik, turunnya taufik dari Allah, serta menjadi sebab kita ini diberi sabat, istiqamah di atas manhaj. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.